Shalom, selamat sore semua. Apakah nggak ada orang? Shalom, selamat sore semua. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala bersama Ibu Gembala dan majelis karena memberikan kesempatan untuk saya dengan istri saya. Kali ini istri saya ikut. Dulu mana itu dia katakan dong itu istri saya. Pertama kali ke Lahat ke Pagaralam kami sudah pergi. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Salam saya terima, saya akan balik pada itu. Ya. Ada 3 hal posisi kita di hadapan Tuhan. Masih ingat saat terakhir sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani ditangkap, dia berkata begini, sekarang aku tidak menyebut kamu lagi. Kali terus apa? Sekarang aku nggak menyebut lagi kamu. Wah, mau nggak tahu? Oke, mau nggak tahu buka ayatnya. Yohanes 15 ayat 15. Yuk, cari Yohanes 15 ayat 15. Tadi kami berempat dari Muara Enim karena pagi ada 2 kali ibadah di Muara Enim, diantar oleh Pak Daniel bersama istri. Ada tamu Muara Enim, angkat tangan dong. Pak Daniel Jin bersama istri di belakang sana ya. Itu dari Muara Enim. Terima kasih kami tiba. Ayo baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kita berapa hal, segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, ini posisi pertama yang kita mau pelajari. Ada 3. Lalu nanti masing-masing kita tanya. Sampai hari ini bulan Juli sudah mau habis, cepat bukan? Nah, kira-kira aku ini di posisi yang mana? Dalam sebuah perusahaan, kalau ada kata hamba, bahasa umumnya apa? Jongo-jongo perusahaanmu. Karyawan. Oke? Nah, jadi ada Kristen model karyawan. Itu nomor 1. Nomor 2, kita lihat posisi ini. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata apa? Loh, ada kata apa? Loh, saya tanya setelah itu ada kata apa? Baca. Sekarang. Nah, sekarang. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang. Nah, saudara cari ya, adik-adik yang dengar firman Tuhan juga, ini hebatnya Alkitab. Alkitab ini satu-satunya buku di dunia yang kata kerja waktunya, tensesnya itu present tense. Maka itu di Alkitab selalu ada 2 kata penting, sekarang dan hari ini. Hari ini. Saudara, buku-buku yang lain tidak ada yang berani menuliskan kata sekarang dan hari ini. Kenapa? Karena semua buku yang ada itu sejarah sudah lewat. Maka itu di buku-buku yang lain, maaf, termasuk kitab suci agama apa saja yang ada bunyi-bunyinya pada masa itu, pada suatu saat nanti, zaman dulu. Saudara yang baru tahu hari ini, heran nggak mendengar fakta ini? Hanya Alkitab yang ada kata pada hari ini, pada hari ini. Nah, coba bayangkan, Perjanjian Lama banyak kata pada hari ini. Ibrani pasal 4 itu paling banyak pasal yang mengupas pada hari ini. Nah, pertanyaan saya, ayat yang ada kata pada hari ini dibaca orang 50 tahun yang lalu, bunyinya apa? Lah, jawab dong, bunyinya apa? Pada hari ini. Dibaca 5 tahun yang lalu? Kemarin? Besok? Ngerti gak maksud ayat itu? Nah, tidak ada buku lain
yang tensesnya itu present tense pada hari ini. Ingat doa Bapa kami? Kata waktunya kapan? Ayo doa Bapa kami pada hari ini. Nah sekarang kata ini. Jadi kalau kita baca kata sekarang, tahun lalu bunyinya apa? Sekarang. Besok dibaca bunyinya 10 tahun lagi. Nah artinya kita baca setiap hari. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kapan? Oh sekarang. Tiap hari. Hari ini kita adalah anak-anak Tuhan. Jelas. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, lihat kalimat berikut. Ada yang meragukan nggak? Baca. Ada yang meragukan nggak? Loh, saya tanya, jawab Rasul. Ada yang meragukan nggak ini? Ada. Maka itu bunyinya tetapi. Ayo, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Nah, pelan-pelan. Pertama saya belajar ayat ini, saya bingung. Kok aneh sih? Sudah jelas kapan kita adalah anak Tuhan? Sekarang. Sudah kita percaya Tuhan Yesus. Diragukan atau tidak kita anak-anak Bapa di surga? Ya jawab, diragukan tidak? Tidak. Tapi kenapa belum nyata keadaan kita nanti mau jadi apa? Nah, untuk mengerti ayat ini, saudara nggak perlu sekolah teologi ya, kelamaan dan kemahalan biayanya. Belajar dari semua bayi. Walaupun tidak semua kita di sini ada, tidak semua kita di sini sudah punya anak. Ada berapa yang masih belum menikah bahkan, tapi semua kita ngerti. Siapa yang pernah menanyakan bahwa wajah bayi ya, bukan anak-anak, wajah bayi yang jelas anaknya 2 orang itu, tapi wajah bayi berubah-berubah enggak? Loh, saya tanya, pernah nggak saudara mikir kok bisa? Kadang-kadang kayak papanya, 3 atau berapa hari kayak mamanya, aneh. Loh, saya tanya, insya pernah punya anak, ya atau tidak? Nah, itu arti ayat ini. Walaupun jelas bayi itu anaknya 2 orang itu, tapi wajahnya belum tahu kayak siapa. Berubah-berubah. Karena bisa kayak omanya, kayak opanya, betul? Tapi asal jangan kayak tetangganya. Awas itu enggak. Nah, kenapa wajah bayi bisa berubah-berubah? Lihat kalimat berikut. Titik, koma, baca. Akan tetapi kita tahu, baca, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, stop dulu, ini luar biasa. Saudara-saudara kekasih, sekarang enggak diragukan. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita bertobat, kita dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, yakin anak Bapa di surga. Tapi belum jelas kita kayak siapa. Nah, saya mau ganti. Tergantung siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita. Ternyata bayi-bayi seperti itu. Siapa yang lebih dekat ke bayi itu? Misalnya omanya. Selalu mengurusi bayi itu. Mungkin mamanya sibuk, papa sibuk. Soalnya bayi itu bisa mirip omanya. Betul ya? Nah, sekarang siapa yang rajin menyatakan diri kepada saudara dan kepada saya? Contoh, ada nggak anak-anak muda ini ya, begitu akrab, begitu dekat dengan sahabatnya? Ada? Loh, ada tidak, saya tanya? Ada. Nah, biasanya anak-anak remaja, anak-anak muda yang punya sahabat dekat, akrab, teman baik. Dengan pertanyaannya, biasanya anak-anak muda seperti itu lebih nurut mamanya atau nurut sahabatnya? Ayo jawab cepetan. Nah,
Bahkan anak-anak muda seperti itu berani ngomong begini, aku ngomong rahasia, jangan beritahu mamaku. Betul tidak anak-anak muda? Nah, berarti siapa yang sering nongol, sering menyatakan diri, yang sering muncul di hidup saudara, maka kita akan jadi seperti dia. Ngerti nggak pertanyaannya? Maka itu banyak orang rajin ke gereja, rajin, bahkan aktif pelayanan, tapi kok belum seperti Yesus? Karena tergantung siapa yang nyatakan diri kepada orang itu. Saya tanya, wajar atau tidak? Ini saya berkata umumnya, umum, nggak orang tertentu. Wajar atau tidak ada orang tiap hari dari melek mata langsung duit, sampai mau tidur malam duit? Ada nggak? Yo, saya tanya, ada nggak? Betul? Di sini ada nggak kira-kira? Jadi orang itu yang nongol di hidupnya duit. Berarti dia akan seperti, bukan seperti setan. Loh, kan masa lupa sih ya? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia di dunia ini yang pernah berkata uang itu mamon. Betul tidak? Nah, mamon itu siapa? Itu dewa jahat pada zaman itu. Maka itu saya ganti, hanya Tuhan Yesus yang pernah berbicara uang itu setan. Nah, saya sudah berhasil memasyarakatkan uang itu setan. Maka itu mama papa jangan ngomong anak-anak minta uang, enggak, minta setan. Ma, minta setan 20.000. Berapa? Anak itu mikir enggak? Yuk, coba mikir enggak? Nah, sekarang setan di dompet berapa ratus ribu? Hitung dompet cepet aja. Sekarang gua berapa? Terus yang di saldo bank berapa juta setan? Saudara dengar, uang selama dia masih di dalam dompet dia baik. Tapi begitu uang dipindahkan dalam hati, terus kan pasti jahat, aneh. Berapa banyak suami istri bertengkar gara-gara setan-setan itu? Lu jawab ya atau tidak? Nah, maka itu uang itu setan. Kok nggak ada yang takut ya dengan setan? Hebat juga. Serius. Saudara, ayo kita belajar melihat firman ini. Hanya Tuhan Yesus orang yang pernah berbicara uang itu setan. Betul? Maka itu orang yang banyak setannya, Tuhan Yesus bilang susah atau gampang masuk surga? Ya, siapa ya? Kalau orang punya banyak setan itu artinya orang kaya. Kok susah bener jawabnya? Loh, kok susah sih? Kalau enggak saya pulang aja. Saya tanya lagi. Jadi orang kaya, Tuhan Yesus berkata susah masuk surga. Berarti orang kaya cepat ke neraka. Loh, sama enggak kalimatnya? Loh, saya tanya, sama enggak? Susah masuk surga itu kan artinya cepat masuk neraka. Iya atau tidak? Coba jawab. Ya sudah. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Sebab setannya kebanyakan. Ini kok gak aman lagi. Maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Saya pakai istilah saja. Orang kaya atau orang pas-pasan yang matinya cepat? Ayo, orang kaya atau orang yang miskin cepat mati? Yang mana cepat? Miskin, coba bilang kaya tadi. Orang kaya itu nggak mati-mati. Kenapa? Berobat terus karena uangnya banyak. Loh, ya atau tidak? Kalau miskin sudah sakit, jadilah kehendak Tuhan. Tapi nggak bisa apa-apa. Betul?
Maka itu orang miskin lebih cepat matinya. Serius. Orang kaya mau mati itu susah. Mikir, anak-anak sih baik-baik, maaf, tapi mantu-mantu itu loh kok nggak mikir iya atau tidak? Orang kaya susah mati sebab mikir mantu-mantu ini. Ya atau tidak, sesuai kok diam saja. Betul? Maka itu jangan pengen kaya, susah. Maafkan saya, tapi saya harus ngomong. Orang kaya raya. Suatu hari si suami divonis dokter karena penyakit bapak. Maka umur bapak tinggal 3 bulan. Ada nggak dokter vonis begitu? Ada toh, usah parah sakit. Walaupun 2 orang ini ketika masih sehat pernah saling janji suami istrinya, besok ya siapa yang mati duluan janji yang masih hidup nggak boleh menikah lagi. Boleh nggak orang kaya janji seperti itu? Suami istri boleh toh? Nah ini masalahnya. Kalau yang satu sudah mati duluan, dia tahu nggak ini kawin lagi atau tidak? Lo jawab cepet ah. Dia tahu atau tidak? Nggak tahu, sudah mati kok. Nah ini masalah. Jadi ketika seorang suami yang kaya, setannya banyak, sudah nggak bisa diperpanjang lagi umurnya, dan badan tidak berdaya, bisa nggak si kaya mikir, enak nanti yang gantiin aku? Lu cepet jawab. Pura-pura kaya lah, coba mikir begitu. Bisa nggak suami kaya mikir begitu? Enak nanti yang gantiin aku. Maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Cepetan. Istrinya kawin lagi. Ya jelas enak dong tinggal meneruskan kekayaannya. Maka itu susah mati orang kaya. Begitu pula kalau kebalikan, yang divonis istrinya karena kaya. Perhiasannya banyak, tas-tas merek-merek yang ratusan juta banyak, pakaian-pakaian mahal-mahal banyak. Yang kadang tak berdaya si istri. Sempat ragu-ragu enggak? Nanti suamiku kawin lagi atau enggak ya? Boleh enggak istri yang kaya mikir seperti itu? Boleh. Terus sambil terlentang gak berdaya, dia mikirin kalungnya, gelangnya, cincinnya, antingnya, yang berlian-berlian semua, tas-tasnya. Enak nanti gantiin aku ini. Lalu saya tanya iya atau tidak? Iya. Maka itu jangan pengen kaya susah mati. Enggak, amin. Amin. Maka itu jangan nyanyi lagu doa ya besar. Itu doa salah itu. Tuhan gak suka. Maaf saya mau. Maka itu saya ngomong lagi. Siapa yang rajin menyatakan diri di hidup kita, maka kita akan jadi seperti dia. Saya lanjutkan. Ada nggak percabulan pornografi sering muncul di hidup kita? Nah, jujur jawab, ada nggak? Ada. Walaupun sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tapi tergantung siapa yang rajin menyatakan diri, maka kita kan seperti itu. Ada nggak anak-anak Tuhan dikuasai sakit hati? Lo jawab, ada nggak anak-anak Tuhan dikuasai sakit hati? Lo saya tanya, ada tidak? Ada. Nah, jadi sakit hati yang muncul terus di hidupnya. Maka wajah siapa yang akan nampak di anak Tuhan ini? Wajah kebencian. Maka itu jaminan kita yang sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus. Tapi tergantung siapa yang rajin menyatakan diri. Tergantung. Berbahagialah semua kita kalau apabila siapa? Ayo ayat ini loh, apabila siapa? Kristus ngapain? Menyatakan dirinya. Maka kita akan menjadi sama seperti dia. Bukan mirip, bukan seperti, tapi sama seperti. Berarti kita adalah
Berarti kita adalah apa? Kristus di dunia. Oke? Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini luar biasa. Jadi nomor 1 tadi apa? Status apa? Karyawan. Sekarang ayo, status kedua adalah anak. Sekarang status ketiga 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita lihat apa ini status berikut. Karena kami baca adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, stop dulu. Kawan sekerja. Kira-kira saudara mendengar kata kawan sekerja, mikir apa? Yang mendengar kata kawan sekerja, mikir apa? Partner. Apa? Iya, mitra, betul. Saya nggak tanya kalimat lain. Mikir apa? Contoh, saudara diajak jadi teman sekerja pemilik perusahaan ini, pengusaha itu, mikir apa? Jangan bilang partner, jangan bilang mitra. Itu kata lain. Saya tanya, mikir apa mendengar teman sekerja kalau dalam sebuah perusahaan? Apa yang mikir? Kaya? Oke. Maklum kamu masih kecil, langsung mikir kaya. Bukan itu, teman sekerja. Susahnya apa? Presiden punya teman sekerja nggak? Punya. Ya. Bupati punya teman sekerja nggak? Punya. Wali kota, gubernur punya teman sekerja. Nah, mikir apa? Kalau saudara dipilih oleh seorang pengusaha di Lahat jadi teman sekerjanya, mikir apa? Apa? Kenapa pengusaha ragu-ragu saya dengar suara apa? Rekan rencana kerja. Hampir betul. Yang betul begini, diberitahu rencana kerjanya. Itu yang betul. Oke. Apalagi? Masih ada lagi. Nggak cukup hanya sekedar rencana kerja. Apalagi? Partner, mitra. Masa sih susah benar ngomong. Oke, saya tolong saudara. Sebagai mitra, sebagai kawan sekerja, posisinya selevel atau beda? Level. Ini yang penting. Ini yang penting. Saya tanya, kalau saudara pengusaha kaya, cari mitra, cari rekan sekerja, kira-kira saudara cari yang syaratnya bagaimana? Sama. Ayo cepat. Sama. Pura-pura jadi pengusaha, punya perusahaan, saudara butuh rekan sekerja. Kira-kira syarat apa yang saudara pakai untuk mencari? Sama. Apa enggak dengar? Sama. Yang sevisi, betul. Apalagi harus tahu visinya. Ayo, jujur, betul. Mana mau kerjasama dengan orang suka bohong, suka tipu? Sevisi, jujur, apalagi? Ayo, 3 lagi, cepetan, 3 lagi. Apa? Apa? Rajin, betul. Mau kerjasama dengan orang malas? Tuh, saya tanya kok, mau kerjasama dengan orang malas? Enggak. Oke. 2 lagi. Saling percaya, betul. Yang terakhir, 1 lagi. Ayo, syaratnya apa? Saudara, kalau mau cari teman sekerja. Ayo, saya tunggu seorang lagi jawab. Apa? Ayo cepat. Saya nggak akan lanjut kalau saudara nggak ngomong 1 ini. Yang apa? Tanggung jawab. Betul. Sekarang saya balik. Dari semua yang saudara sebutkan tadi, kira-kira kita masuk kriteria itu nggak dengan Tuhan? Lah, ayo jawab pertanyaanku. Kita masuk ada salah satu nggak di kriteria itu? Nih, cepetanlah jawab. Ada tidak? Nggak ada. Siapa bilang ada? Loh, betul? Berani ada yang berkata aku jujur kepada Tuhan?
Berani berkata rajin gak malas? Berani berkata kita sevisi dengan Tuhan? Saudara, itu yang buat saya menangis baca ayat ini. Dalam kondisi seperti ini, bisa gak kita jadi orang kepercayaan Tuhan? Yang bisa dipercaya? Wah, yang jawab suara tadi. Bisa gak? Ayo jawab. Belum tentu. Bisa, enak aja. Jangan sombong. Betul tidak, saudara? Siapa kita? Maka itu saya kagum. Padahal Tuhan tahu nggak model kita ini seperti apa? Lalu saya tanya, tahu nggak? Sangat tahu. Nah, logikanya Tuhan mengajak kita jadi teman sekerjanya. Jawab jujur. Yang rugi siapa? Tuhan. Yang rugi siapa? Tuhan. Wih, pintar semua nih jawab. Tuhan pasti rugi lihat model kita seperti ini. Tapi toh dia tetap menganggap kita teman sekerjanya. Ini luar biasa. Nah, sekarang jadi Papa di surga itu punya perusahaan nggak? Baca, Papa di surga punya perusahaan tidak? Punya. Besar perusahaannya. Itu dunia ini. Nah, setelah kita percaya Papa kita punya bisnis besar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Betul? Itu bisnisnya, itu pekerjaannya, gereja, dan banyak lagi proyek-proyek Papa kita di surga. Maka itu dia perlu teman sekerja. Nah, sekarang dari 3 posisi ini, yang pertama apa? Masa lupa yang pertama tadi? Karyawan. 2, anak. 3, Teman sekerja. jawab dalam hati ya. Jangan lewat mulut, bisa bohong nanti. Dalam hati. Kira-kira saudara di posisi yang mana? Dalam hati ya. Mikir dulu. Tuhan sudah tahu posisi kita apa. Saya tanya umum. Dari 3 posisi ini, gereja Tuhan yang paling banyak isinya yang mana? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Yang paling banyak mana? Betul sekali, yang paling banyak itu karyawan. Sedih hati Tuhan. Maka itu beberapa jam sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani, apa? Dia merubah status kita. Aku tidak menyebut kamu lagi karyawan, hamba, tapi sahabat, teman sekerja. Satu persatu. Apa bedanya sikap karyawan dan sikap anak dari terhadap pemilik perusahaan? Ada beda nggak sikapnya? Apa? Ayo cepat belajar. Kalau karyawan bagaimana? Kalau anak bagaimana? Ya, rasa memiliki. Yang mana rasa memiliki? Ayo. Anak akan merasa memiliki. Kalau karyawan, kalau karyawan nggak pusing, mau bangkrut mau apa, bangkrut ya aku cari kerjaan lain. Betul tidak? Kalau anak ketika dengar perusahaan papanya mau bangkrut, mikir apa? Apa? Ya, bagaimana sikap anak? Cari solusinya. Nah, sampai di sini. Siapa yang sadar kapan terakhir kali doa saudara nggak minta terus? Kapan saudara sempat mikir, misalnya lahat, banyak nggak pekerjaan tahun belum selesai di lahat? Belum saya tanya banyak tidak? Banyak. Nah, karyawan nggak mau tahu. Tapi kalau anak mikir, pernahkah saudara ikut mikir bersama Papa di surga bagaimana jalan keluar perusahaan Papa ini? Saudara tolong catat, orang Kristen rajin berdoa, betul atau tidak? Betul. Tapi doanya salah. Kok salah? Orang Kristen kalau berdoa
cuma 3 hal. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, nyuruh, minta. Mikir, ya atau tidak? Ya itu dia. Nah, orang Kristen yang model doanya minta, nyuruh, lapor begini begitu Tuhan. Ini model karyawan atau anak? Karyawan. Nah itu dia masalahnya. Karyawan nggak mau pusing dengan bosnya, pokoknya gaji. Atau gaji pokoknya rutin. Dan baru beberapa bulan sudah minta naik gaji lagi. Itu model karyawan. Maka itu hari ini kita harus serius belajar. Kita masuk golongan yang mana? Karena beda sikap. Anak akan ikut mikir apa yang papanya kerjakan, betul? Tapi karyawan nggak peduli, asal terima gaji. Lihat Yohanes 5 ayat 20. Lihat Yohanes 5 ayat 20. Ini anak. Yohanes 5 ayat 20. Sebab siapa? Bapak ngapain? Mengasihi anak. Nah di sini jelas Tuhan Yesus yang disebut. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa lagi jadi anak-anaknya? Loh ayo, siapa lagi jadi anak-anaknya? Kita. Jadi sebab Bapa mengasihi kita atau tidak? Jelas. Dengar ya mulai hari ini. Selama ini kita salah konsep. Oh Tuhan mengasihi aku. Oh Tuhan baik kepadaku. Oh Tuhan begini. Hari ini kita harus berubah. Cara Bapa mengasihi kita anak-anaknya bukan cuma memberkati, bukan cuma menolong, bukan cuma menyembuhkan, bukan hanya menghibur, bukan. Saya sedih. Sampai kapan gereja mau berubah? Bahwa datang beribadah itu gak cuma minta Tuhan berkati, minta Tuhan tolong, minta Tuhan sembuhkan. Percayalah saudara, masalah apapun juga kalau kita datang kepada Tuhan, Dia selesaikan. Betul. Tapi kalau begitu terus, Bapak itu sedih. Coba jawab. Sekaya-kayanya saudara, orang kaya. Tapi kalau anak saudara sudah umur 23 tahun, taunya minta terus ke orang tuanya. Sekaya-kayanya orang tua. Sedih atau senang lihat anak seperti itu? Jawab, sedih atau senang? Sedih. Kenapa sedih? Bukan cuma manja, goblok. Sudah segede itu minta terus. Betul atau tidak? Nah seperti itu Bapa di surga. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Harusnya kita sudah dewasa, tapi minta terus. Nah maka itu mulai hari ini cara Bapak mengasihi kita, lihat firman ini. Kita ulangi. Sebab Bapak bagaimana? Mengasihi anak. Apa cara Dia mengasihi? Dan ayo baca, dan Bapak menunjukkan kepada anak-anaknya apa? Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi ketika seorang ayah mengerjakan sesuatu di depan anak-anaknya yang sudah mulai dewasa, maksudnya apa Bapak? Ya supaya anak-anak lihat dan ikuti. Maka itu saya tanya lagi, kapan terakhir kali sebagai gereja, sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan itu tahu Bapakku ini ngerjain apa sekarang? Kalau kita gak pernah lihat, maka saudara sibuk, tapi sibuk hanya untuk ngurus dirimu sendiri. Gak pernah sibuk ngurus yang lain. Ingat ini, banyak pekerjaannya, betul? Segala sesuatu itu banyak atau semua? Ayo, segala sesuatu itu banyak atau semua? Banyak. Bukan banyak, semua. Beda. Nah perhatikan,
Bahkan baca, ia akan menunjukkan kepada anak-anaknya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga semua kita heran. Saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Ini konsep penting. Renungkan firman ini. Maaf, saya harus ulangi lagi. Terlalu lama kita di posisi karyawan. Percaya saudara, Yesus berkuasa, betul. Tapi kalau sampai di situ hanya untuk kita, itu karyawan, itu egois, nggak pernah mikir orang lain. Betul tidak? Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Semuanya aku dan aku. Jadi kalau posisi anak, Papa menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakan sendiri, bahkan lebih besar daripada itu. Kesimpulannya di posisi anak. Jadi makin kita dewasa, makin tahu kita nggak boleh anak-anak terus, harus tahu apa tanggung jawab kita. Coba saya kembali, karyawan atau anak yang diminta ikut bertanggung jawab atas perusahaan ini? Anak. Karyawan nggak bisa diminta bertanggung jawab, mau cuma terima gaji. Maka itu ketika orang Kristen hanya tahu diberkati, mujizat, ditolong Tuhan, maaf, itu posisi karyawan. Seharusnya kita sampai pada posisi anak, ikut mikir apa yang perusahaan bapakku, apa yang papaku kerjakan, aku ikut terlibat atau tidak. Sekarang rekan sekerja, partner, kita buka Kejadian 18 ayat 16. Ini contoh. Judulnya apa di Alkitab saudara? Judulnya apa di Alkitab saudara? Ayo jawab. Apa judulnya? Loh, judul di Alkitab saudara itu ayat 16 apa bunyinya? Di sini nggak ada di layar. Ayo baca. Nah, yang tengah mana? Mau nggak baca? Cepat, yang bakal kita baca judul di Alkitab saudara. Jangan lihat di layar. Apa? Baca 1, 2, 3. Loh, kok jangan lihat di sini nggak ada? Saya jadi marah kalau saudara nggak nurut. Lihat Alkitab saudara. Sudah? Ulangi. 1, 2, 3. Nah, itu yang saya tunggu. Perhatikan baik-baik. Saya ini pengajar saudara. Saya nggak suka yang mendengar firman seenaknya saja. Perhatikan baik-baik. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Tolong nanti pulang baca sampai habis kisah ini. Ternyata tidak ada satupun doanya Abraham. Tidak ada. Loh, tapi kenapa ditulis doa? Nah, itu salah menerjemahkan. Dalam pasal ini Abraham itu partner, teman sekerja, dianggap selevel, disamakan dengan Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Berangkat. Siapa orang-orang itu? Mari kita baca ayat 1. Baca ayat 1. Nah, mana ayat 1? Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat kontar banting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat oleh Abraham, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah Abraham sampai ke tanah. Siapa 3 orang ini? Siapa 3 orang ini? Bapa di surga, Yahweh Elohim, dan 2 malaikat. Jelas ya? Kembali ke ayat 16. Jadi kita harus tahu ayat 16
Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang itu? Nah, tadi yang datang itu kepada Abraham, Tuhan dengan 2 malaikatnya. Nah, di perikop pertama, Yahweh Tuhan hadir kepada Abraham, memberitahu tahun depan anak yang kujanjikan akan lahir. Masih ingat ya? Nah, waktu itu Sarah belum hamil. Maka itu ketika Sarah mendengar Tuhan berkata, aku mau punya anak di umur 90. Saya percaya kalau ada orang lahat sudah umur 90 hamil, itu nenek gak tahu diri. Loh, betul tidak? Maka itu Sarah, nah itu dia malu, terus tertawa. Tapi Tuhan benar kalau bicara, masa bohong. Nah, setelah tugas yang pertama selesai, mereka dijamu oleh Abraham, makan selesai, lalu berangkat. Ini ada peristiwa luar biasa. Dan teruskan. Dan ayo terus cepat. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Wajar, ini orang timur. Kalau kita punya tamu terus pamit pulang, seharusnya enggak kita ikut keluar ngantar tamu itu. Apalagi tamu terhormat. Tuhan loh. Abraham pasti ikut ngantar. Nah, setelah sampai di luar, lihat ayat 17. Ayo ayat 17, berpikirlah Yahweh. Saudara punya terjemahan Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa apa saja, bahasa Melayu saudara masih punya, ada tulisan Tuhan berhenti sejenak. Jadi sudah pamit sampai depan di halaman, stop, mikir. Nah, kalau saudara yang punya rumah, tamu sudah pamit, atau berhenti sebentar, saudara akan mikir apa? Ayo mikir apa? Ada yang ketinggalan. Betul, ternyata ada yang ketinggalan, tapi bukan barang. Saudara nanti pulang baca, saya menangis waktu pertama kali Roh Kudus bukakan. Begini Tuhan mikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Masih ingat Tuhan kan mau mengunjungi Sodom bukan dan Gomora? Nah, dengar pertanyaan saya. Berarti di hati Yahweh Tuhan ada perasaan apa terhadap Abraham ini? Ayo cepat. Gak enak. Ada perasaan apa? Gak enak. Betul. Apalagi? Ada perasaan apa dia itu? Betul, dia rasa gak enak. Ada yang ketinggalan, ada yang kurang. Ayo cepetan. Apa? Kasihan? Bukan. Bukan kasihan. Oke, saya tolong. Ini bicara teman sekerja. Orang kaya, pengusaha atau pejabat kalau punya partner, punya teman sekerja, boleh atau tidak, salah atau benar, jahat atau baik, kalau punya rencana partnernya nggak diberitahu. Nah, itu dia. Karena Abraham posisinya partner, teman sekerja, Tuhan belum ngomong tentang rencananya ke Sodom. Maka itu setelah pamit, Tuhan baru sadar, aku belum ngomong ini. Lihat ayat 18. Ini masih mikir Tuhan. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Terus 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Ini partner, ini teman sekerja, rahasianya diberitahukan. Wajar atau tidak? Nah, pertanyaannya, saudara di posisi mana hari ini?
Ayo cepat berubah, jangan karyawan terus. Amin. Naikkan status saudara menjadi teman sekerja, sehingga Tuhan merasa bersalah kalau dia punya rencana tidak mengajak berunding teman sekerja. Saya kaget waktu baca. Sama seperti Yusuf, ketika orang Israel kelaparan, Tuhan cari partner dan dia ketemu Yusuf. Terus Yusuf dipersiapkan, masih ingat, untuk jadi wakil Firaun. Itu teman sekerja. Yusuf ikuti. Ingat Daud, ini hal yang penting yang kita harus tahu. Saya baca terus. Nah sudah, setelah Tuhan berpikir, selesai ayat 20. Sesudah, bukan itu, saya tahu itu. Sesudah Tuhan berpikir sejenak, sesudah Tuhan berunding dengan dirinya sendiri. Aku ngomong gak ya? Aku sampaikan gak ya rencanaku untuk Sodom ini kepada sahabatku ini, kepada teman sekerjaku? Akhirnya Yahweh telah memutuskan, aku harus ngomong. Maka itu sesudah berpikir sejenak, berfirmanlah Yahweh, Bram, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21, cepat. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan itu adil, nggak cuma dengar kata orang, dia mengecek sendiri. Abraham partnernya diajak berunding. Abraham langsung kaget. Lihat ayat 22. Jadi nggak ada doa. Abraham diskusi. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, bukan doa. Maka itu saudara, jangan salah doa mulai hari ini, tapi berunding sebagai teman sekerja. Lalu berpalinglah siapa? Bukan orang-orang itu, aku lupa lagi. Tuhan bersama dua malaikatnya. Oh habis ya? Iya. Bentar, cari di mana colokannya? Di situ ada. Bentar, ya. Sampai nggak? Bisa ditarik lagi? Ada orang gereja tahu dari mana kabelnya kami perlu untuk rekaman ini? Oh, ketinggian tidak bisa kan? Oh bisa ya. Yang di bawah, yang di bawah. Nah, coba ya. Oke, bisa ditarik dikit. Oke, saya lanjutkan. Berpalinglah siapa? Tuhan dan mati. Tes, nggak apa-apa lah, nggak perlu lampu di sini cukup. Tarik lagi dikit. Oke. Dan siapa Tuhan dan siapa? Dua malaikatnya, dan berjalan ke arah, ayo berjalan ke Sodom. Nah ini dahsyat. Abraham bagaimana? Ayo baca Abraham bagaimana? Tetap berdiri di hadapan Yahweh. Ayo coba meram sebentar. Jadi posisi Tuhan di mana, Abraham di mana? Ini seru. Ayo cepetan. Tuhan sudah melangkah maju, Abrahamnya di mana? Ngapain? Menghadap, menghalang. Ayo, saya tanya. Lahatinya apa? Kabupaten atau kabupaten? Bupatinya bapak atau ibu? Bapak bupati. Sedekat-dekatnya saudara dengan Pak Bupati Lahat. Kalau Pak Bupati sudah punya tekad, aku mau berangkat ke Palembang misalnya, berani menghadap, jangan berangkat. Berani gak? Ditempelin saudara. Abraham berani berdiri di depan Yahweh Tuhan. Stop. Ayat 23. Oh, ya ayat 23 saya. Abraham datang mendekat dan berkata, bukan berdoa. Awas salah terjemah. Berkata. Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar? Orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Seterusnya saya mau baca karena waktu. Masih ingat? Abraham itu dia akan punya kemenakan. Siapa namanya? Lot. Nah Abraham mikir,
setelah sekian puluh tahun Lot ini pindah ke Sodom dan Gomora, Abraham mikir pasti mereka sudah bisa memenangkan 46 jiwa. Maka itu tawarannya yang pertama berapa orang? 50. Kenapa 46? Karena Lot sekeluarga berapa orang? 4. Ayo coba jawab. Lot sekeluarga berapa orang? 4. Siapa saja? Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Laki atau perempuan? Perempuan dua-dua. Maka itu Abraham berkata, mau coba lihat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Jadi Abraham mikir, sekian puluh tahun kemenanganku, istilah saya, buka gereja di Sodom. Jangan-jangan jemaatnya jadi 40 orang bersama mereka. Tapi Tuhan jawab, nggak mungkin Abraham, aku akan bunuh 50 orang benar itu bersama yang tidak benar. Tapi Abraham mikir, om ini tahu, keponakanku itu duniawi betul. Cucu-cucu ponakanku juga pacaran belum kerjaannya, misalnya. Beliau berkata seperti itu. Jadi nggak mungkin menangkan 46. Abraham turun. Kalau 40 bagaimana? Kalau 35 bagaimana? 30 bagaimana? Terus turun. Coba renungkan ya. Siapa yang punya toko di Lahat, entah toko apa saja, ada pelanggan datang nawarnya turun 1000, dilayani atau diusir? Coba jawab. Ayo, dilayani atau diusir? Diusir. Ngapain kamu nawar seperti itu? Tapi ini hebatnya Papa di surga, diladeni oleh Tuhan. Sampai 10 orang Abraham tawar. Dan Tuhan sudah menghitung, nggak ada 10 orang di sana, cuma 4. Maka itu nggak ada doa di sini, diskusi. Kenapa? Karena ini partner. Jadi Tuhan harus mendengar usul partner, betul tidak? Kalau secara bisnis dan punya teman sekerja, didengar nggak pendapatnya? Harus. Ini Tuhan kita. Maka itu mulai hari ini tanya lagi sekali. Karyawan, kedua apa? Kedua, anak, ketiga, partner. Nah, saudara sampai di mana? Kisah Rasul 13 ayat 22. Cepat. Kisah Rasul 13 ayat 22, ini yang terakhir. Setelah Saul disingkirkan, nah ini bisnisnya Papa kita di surga. Israel kacau, rajanya enggak taat. Maksudnya Saul, betul? Nah, kata disingkirkan, enak enggak mendengarnya? Karena dibuang. Mau tidak mau, Papa cari pengganti. Nah, zaman itu teman sekerja Tuhan Nabi Samuel. Jadi firman ini diucapkan untuk Samuel. Kalau saya baca bebas, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Nah, Samuel diajak ngomong, Sam, aku ketemu pengganti Saul. Kamu pergi ke Bethlehem, cari rumah Isai, anaknya ku pilih. Nah, tentang Daud ini kata yang bagus. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Apa pernyataan Tuhan? Baca. Aku telah menemukan, mengetahui siapa Daud, anak Isai bin itu anak. Yaitu seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan bukan sekedar kehendakku, segala. Pertanyaan saya, waktu Yahweh Tuhan bicara ini pada Samuel, Daud sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diurapi atau belum? Sama sekali. Catat ya. Mengapa Papa di surga bisa berkata kepada seseorang yang sama sekali belum apa-apa, dipanggil juga belum, dipilih juga belum, diurapi juga belum, tapi mengapa Papa di surga sudah berani berkata,
Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan seorang yang melakukan segala kehendakku. Aneh tidak? Belum buat apa-apa. Jawabannya di kalimat tengah. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Tolong ya, nanti malam sebelum tidur izinkan Tuhan berbicara tentang saudara. Tuhan menyatakan apa? Bisa nggak Tuhan ngomong pada seorang di antara kita, kamu pelit? Loh, bisa tidak, saya tanya. Kenapa bisa? Ya memang pelit, kok susah beneran. Loh iya toh. Loh, misalnya ada Tuhan ngomong lagi, Tuhan menyatakan ada si B di sini, kamu itu suka sakit hati. Ada tidak? Loh, saya tanya ada. Ada. Kamu itu nggak taat. Ada tidak? Nah, maka itu biar Tuhan bicara kepada masing-masing kita nanti malam sebelum tidur. Apa yang Tuhan nyatakan kepada diri saudara dan diri saya? Apa? Ini hal yang luar biasa. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa tahu Tuhan menyatakan apa untuk diri kita. Maaf, jangan paksa saya. Tapi saya tahu apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Bukan saya sombong. Maka itu ayo ikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jadi yang penting bukan sibuknya kita melayani, bukan aktifnya kita dalam pekerjaan Tuhan, tidak. Yang penting adalah bagaimana ketaatan kita kepada Dia. Mau berubah mulai hari ini? Mau. Betul? Loh, saya tanya kok, ada yang gak mau berubah? Ya biarin aja. Tuhan tidak pernah berurusan dengan anak-anaknya yang di hati orang itu Tuhan tahu ini orang gak bisa diajak kerjasama. Kenapa ada orang gak bisa diajak kerjasama tapi disuruh apa-apa gak mau? Selalu bilang aku malu Tuhan, aku sibuk Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Jadi kalau saudara pun ngajak orang jadi teman kerja tapi alasannya banyak, mau nggak? Enggak. Ya ngajak, cari aja yang lain. Nah seperti itu di dalam gereja ada karyawan-karyawan yang mau diangkat tapi tidak mau berubah. Ya sudah. Dan contohnya Saul, dia nggak mau taat, akhirnya hancur hidupnya. Ayo mulai hari ini siapapun kita ikuti rencana Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini doa ya saudara, bukan sekedar menyanyi. Ini doa. Kalau hari ini Tuhan bisa menemukan di hati kita masing-masing bahwa Dia tahu kita selalu mengikuti kehendak-Nya, pulang dari ibadah ini hidup saudara akan berubah. Amin. Jangan cuma jadi karyawan terus minta, tolong Tuhan, tolong berkati, tolong sembuhkan. Stop. Jadilah sahabat. Amin. Jadilah teman sekerja. Ayo, nadanya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku mau